Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang hari ini aku akan menjelaskan mengenai shortest path algorithm atau sebuah algoritma untuk mencari jarak terpendek. Nah, saya adalah representasi dari kelompok satu dengan nama Leonardo Pramudio Hutomo dengan NIM akhir 098. Jadi, untuk hari ini aku bakal menjelaskan mengenai dua algoritma untuk mencari jarak terpendek. Yang pertama adalah algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra itu tujuannya adalah untuk menemukan jarak terpendek dari vertex sumber yang diberikan ke semua vertex lain dalam grafik. Jadi bisa kita sebut kayak gini, kita akan membandingkan, bukan membandingkan sih, lebih tepatnya mengecek vertex sumber atau vertex awal atau titik awalnya ke titik selanjutnya, jarak terpendeknya itu berapa sih? Lalu dari vertex awal ke vertex selanjutnya atau ke titik selanjutnya, itu jarak terpendeknya berapa sih? Dan seterusnya. Lalu di sini ada Floyd-Warshall. Nah, dalam Floyd-Warshall ini, algoritmanya itu tujuannya adalah untuk menemukan jarak terpendek antara semua pasangan vertex sebuah graf berbobot. Jadi kita akan menentukan jarak terpendek ke semua vertex yang ada dalam graf atau dalam matriks grafnya. Nah, di sini bakal aku jelaskan secara langsung biar lebih mudah dipahami mengenai Dijkstra dan juga Floyd-Warshall algoritma. Oke, jadi pertama-tama di sini aku bakal menjelaskan secara manual gimana sih cara kerja Dijkstra algoritma ini. Nah, untuk Dijkstra algoritma, pertama-tama kita bakal menginisialisasikan tiga buah variabel. Dan yang pertama adalah vertex source, matrix, dan juga D-nya, yaitu adalah nilai akhirnya nantinya untuk mengecek jarak apa, untuk melihat lebih tepatnya, melihat jarak terpendek dari A ke B, A ke C, A ke D. Jadi untuk mencari jarak terpendeknya. Oke, untuk lebih detailnya sebentar aku jelasin ini. Lalu selanjutnya ini tadi ini adalah tabel matriks untuk representasi dari graf ini. Nah, jadi pertama-tama vertex source itu yang kita pilih adalah A. Karena umumnya vertex source itu atau vertex sumber itu selalu memilih vertex awal atau vertex yang paling pertama, yaitu adalah vertex A atau biasanya juga satu, vertex satu. Oke, kita langsung masuk ke caranya. Di mana pertama, untuk Dijkstra, kita harus mencari tetangga vertex source. Kita kan tahu nih sekarang, vertex satu. Vertex source-nya itu adalah A. Dan tetangga dari vertex A itu adalah B dan C. Sedangkan D itu tidak, karena tidak terhubung langsung oleh edge ke A. A ke D itu tidak ada edge-nya secara langsung, sehingga bukan tetangganya. Nah, di sini ada sebuah aturan untuk melakukan Dijkstra algoritma. Pertama di sini itu adalah jika D 0 fs atau 0 0 atau bisa kita bilang adalah D 0 vertex source. Jadi bisa kita lihat di sini yang merah itu adalah nilainya 0. D00 itu 0. Lalu ditambah M fs vertex 0 atau sumbernya. Sekarang iterasi yang ke 0. Jadi ini perulangan ke 0. Jadi matriks 00 di sini adalah yang merah ini kita bisa lihat. Dan kita akan membandingkan D0i. 0i itu berarti adalah 00. 00 yang ini. Apakah 0 ditambah 0 itu lebih kecil daripada 0? Karena jawabannya tidak, maka kita tidak akan melakukan apa namanya? Ini apa syarat untuk menentukan nilai terkecilnya. Nah, di sini kan syarat untuk menentukan nilai terkecilnya itu adalah kita akan mengubah apa namanya? Ini baris satu ini yang berfungsi untuk menyimpan nilai jarak terkecil dari vertex awalnya. Nah, kita akan memperbarui vertex awalnya ini dengan nilai
eee, pertambahan dari vertex awal ditambah matriksnya ini. Dan, kita mengubah nilai DI-nya ini menjadi Fs atau vertex source-nya, di mana ini merupakan, parent-nya, 0 ini. Karena ini kebetulan vertex pertama, jadi kita tidak bisa terlalu melihat. Jadi coba kita lihat selanjutnya ya. Baik, nah di sini kita bisa ngelihat nih, bahwa D0Fs itu adalah 0, ditambah D ditambah MFSI atau 01, di sini 01 ya. Berarti, apakah 0 tambah 5, itu kan nilainya 5. Apakah lebih kecil dari 999? Karena iya, maka kita akan ubah nilai D0I atau D01 yang ini dengan nilai 0 tambah 5. Dan di sini kita akan ubah nilainya menjadi 5, dan yang ini kita akan ubah menjadi nilai vertex source atau nilai A, atau bisa kita sebut juga nilai 0. Karena di sini A adalah representasi nilai 0, B nilai 1, C nilai 2, dan D nilai 3. Nah, kita bisa lihat di sini perubahannya, di mana B nilainya jadi 5 dan, parent-nya dari B ini adalah vertex A. Kita bisa lihat lagi di sini 999, yaitu adalah berarti 0 ditambah 8, apakah lebih kecil dari 999? Karena iya, maka kita akan mengubah nilai 99 ini menjadi 0 tambah 8 dan parent-nya sekarang masih nilai A. Jadi D2C yang ini nilainya juga tetap 0. Kita coba cek dan di sini kita bisa lihat 058 ini 000. Sekarang kita lagi ngecek apakah 0 tambah 0 itu lebih kecil daripada 99? Karena iya, maka kita akan ubah nilai D ini menjadi 0 nantinya. Tapi ingat aturan pertama, yaitu adalah mencari tetangga vertex source. Tapi A ke D ini bukan merupakan tetangga, sehingga kita langsung skip, sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan lagi. Nah, sehingga nilai akhirnya akan menjadi seperti ini, 058,999, dan ini untuk apakah vertex-nya sudah dikunjungi, apakah vertex-nya sudah pernah menjadi vertex source, karena semuanya sudah lagi, baru A yang sudah, maka kita akan lanjut. Di sini kita bisa lihat di sini, cari di D0I yang memiliki nilai paling kecil dengan syarat D1I-nya itu tidak boleh nilainya 1. Karena kita bisa lihat di sini, D0I yang paling kecil, yang nilainya paling kecil, itu adalah 0. Namun D1I-nya ini nilainya 1, sehingga kita tidak bisa menggunakan ini. Nah, next. Nah, sekarang nilai paling kecil selanjutnya adalah 5. Dan karena 5 ini adalah nilai terkecil selanjutnya setelah 0, dan syaratnya penuh, bisa dipenuhi. Nilainya ini 0, bukan 1, sehingga syaratnya penuh, yang ini. Jika ketemu, kita akan mengubah vertex source-nya menjadi I, di mana I-nya yang sekarang ini adalah yang ini, yang 1 ini. Dan D1Fs menjadi 1, yang artinya kita akan mengubah nilai ini menjadi nilai 1. Kita bisa lihat di selanjutnya, seperti ini. Jadi, vertex source-nya sekarang pindah ke B, yang awalnya A, pindah ke B, dan dia mengubah nilai D1Fs menjadi 1. Jadi di sini artinya B sekarang sudah pernah menjadi vertex source. Lalu sekarang kita akan melakukan pengecekan. Biasanya kalau dalam pemrograman pengecekannya itu sama. Jadi kayak yang dicek di sini 5092, dan nanti seterusnya akan terus mengulang ke bawahnya. Kalau kita lihat di sini 058999. Nah, jadi pertama di sini kita akan melakukan rumus yang tadi,
yang di awal, yaitu adalah 5 tambah 9 itu 14. Apakah 14 lebih kecil daripada 8? Karena enggak, maka nilai ini kita enggak ubah. Lalu selanjutnya, pada tahap ini, simpul C tidak dipilih karena 7 lebih kecil dari 14, seperti yang aku jelasin sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah 7. Nah, 5 ditambah 2. Apakah lebih kecil dari 99? Karena iya, maka kita ubah nilainya menjadi 7, dan kita mengubah D2I-nya ini menjadi parent-nya. Parent-nya adalah B. B merupakan representasi jadi 1, maka kita tulis 1 di sini. Dan ini kita akan lakukan berulang-ulang dari A, nanti ke B, ke C, dan ke D, sehingga kalau sudah selesai, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah nilai akhirnya, yaitu 0,587, dan vertex A sudah pernah jadi vertex source, B sudah pernah, C sudah pernah, dan D sudah pernah. Dan di sini vertex A parent-nya adalah tetap 0, B parent-nya adalah 0 atau A, C parent-nya adalah A atau 0, dan D parent-nya adalah B atau 1. Kenapa B bukan C? Karena simpelnya dari B itu lebih dekat. Kalau 5 ditambah 2 itu adalah 7. Sedangkan kalau kita menggunakan C, itu adalah 8 ditambah 6. Artinya jadinya sekitar 14. Sehingga jaraknya jadi lebih jauh. Karena kita mencari jarak terpendek, maka B yang akan jadi parent-nya. Oke, kita masuk ke pseudocode-nya. Jadi, di sini kita bakalan representasikan sebuah ukuran atau inisialisasi. Size itu nilainya adalah 6. Sedang matriks bobot graf ukuran size kali size atau 6 kali 6. Artinya matriksnya adalah 6 kali 6. Kalau ini kan matriksnya 4 kali 4. Nah, ini artinya matriksnya 6 kali 6. Sebenarnya ukuran size ini dibebaskan, terserah kalian memilih angkanya berapa. Jadi, ya, di sini kebetulan contohnya adalah 6 nanti pada kode. Jadi kita menggunakan 6 saja agar mudah dipahami. Nah, matriks bobot graf ukurannya itu size kali 6. Size kali size, sorry. Atau 6 kali 6. Dan untuk D-nya itu adalah 3 kali size atau 3 kali 6. Kalau yang di contoh sebelumnya itu adalah 3 dikali 4. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, detailnya itu adalah kayak gini. Baris D0 itu menyimpan jarak terpendek dari simpul asal ke simpul lainnya. Sedangkan baris D1 itu menyimpan status simpulnya, apakah sudah pernah dikunjungi atau sudah pernah menjadi vertex source. Itu nilainya 1. Kalau belum pernah menjadi vertex source atau belum pernah dikunjungi, maka nilainya 0. Lalu di sini baris D2 atau baris yang terakhir ini berfungsi sebagai penyimpan jalur sebelumnya atau node parent untuk simpulnya. Lalu di sini kita juga menginisialisasikan V1 dan V2, di mana ini menyimpan variabel sementara untuk menyimpan simpul saat ini dan simpul tujuannya. Jadi dia akan menyimpan nilai vertex saat ininya dan ke vertex tujuannya. Nilainya berapa sih? Gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi lagi, di mana D0 itu adalah nilai awalnya adalah 0, dan sisanya itu adalah 999. Jadi nilai awal itu atau nilai dirinya sendiri itu tetap 0. Sedangkan di D1 nilai awal itu 1. Kenapa? Karena nilai awal itu kita langsung kunjungi begitu kita memulai programnya. Lalu kita akan mengunjungi vertex selanjutnya, dan selanjutnya tergantung nilai terkecilnya, nilai yang paling atas terkecil ya, D0-nya.
Jika nilai terkecilnya itu, maka kita kunjungi itu terlebih dahulu. Lalu untuk D2, dia akan menyimpan parent. Sorry, ini typo. Parent semua simpul awalnya adalah 0. Jadi nilai awalnya dalam kode, nanti kita akan menyimpan semuanya nilainya 0 dulu. Nanti akan diupdate sejalan dengan programnya. Nah, proses itu akan diulang sebanyak ukuran size-nya. Size-nya di sini adalah 6, berarti kita akan mengulang programnya sebanyak 6 kali. Bukan, prosesnya. Nah, di mana nilai awalnya kita bakalan simpan di X999 agar kita bisa mengubah nanti nilai D0-nya ini. Jadi kita menggunakan X999 ini. Nah, untuk I dari 1 hingga size, jika simpul I sudah dikunjungi, D1 I sama dengan 1. Yang artinya kita akan mengubah nilai baris satunya menjadi 1. Karena itu artinya sebuah vertex. Ya benar. Sebuah vertex itu sudah dikunjungi. Lalu untuk di J dari 1 hingga size, jika ada jalur dari I ke J, jika ada jalur ke I ke J, MIJ-nya itu adalah tidak nilainya 0. Artinya di matriksnya itu nilainya itu lebih dari 0. Dan J-nya itu belum dikunjungi. Oh ya, untuk yang MIJ tidak sama dengan 0 itu artinya um, sebuah edge itu memiliki bobot. Nah, kalau tidak memiliki bobot, itu artinya tidak sama dengan 0. Kalau tidak memiliki bobot, nilainya akan 0. Dan J-nya itu belum dikunjungi. Nah, jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, update jarak minimum ke simpul J. Oke, jadi kita akan update jarak minimumnya ke simpul J, di mana kita update nilai ininya, yaitu adalah D0J sama dengan D0I tambah MIJ. Ini syarat yang pertama tadi itu, kita akan menyimpan nilainya ke J. Nah, selanjutnya di sini kita akan simpan simpul sebelumnya. Jadi nilai simpul sebelumnya itu kita akan simpan ke D2J sama dengan I yang yang di bawah ini. Kita akan mengubah nilainya tergantung parentnya. Di mana I ini menyimpan nilai parentnya. Jika jarak lebih kecil dari X, kita simpan nilai terkecil X-nya sama dengan D20J. Jadi kita akan simpan nilai terkecilnya ke X. Lalu simpan simpulnya, asalnya, ke P1 dan P2. Lalu kita tandai simpul V2 sebagai sudah dikunjungi. D21, V2 sama dengan 1. Yang artinya kita akan mengubah nilai yang di sini menjadi 1. Yang awalnya kayak tadi ini 0, kita akan mengubah jadi 1. Jadi kita mengubahnya di sini. Yang sebelumnya kita hanya mengecek apakah sebuah simpul sudah dikunjungi. Jika sudah, maka kita ke step selanjutnya. Jika belum, baru kita masuk ke sini, ke J dari 1 hingga size. Nah, nanti output akhirnya, seperti yang sudah dijelasin tadi di sini, kita bisa skip aja sih sebenarnya. Jadi untuk cetak D0, jarak terpendek dari simpul 0 ke semua simpul. Lalu untuk D1, itu adalah status kunjungan semua simpul, apakah simpulnya sudah pernah menjadi vertex source. Lalu D2, itu jalur atau parent-nya dari setiap simpul. Jadi parent dari tiap simpulnya. Nah, untuk flowchart-nya kita bisa lihat di sini, di mana kita langsung menginisialisasikan size M, D, V1, dan V2. K sama dengan 0, dan seterusnya K lebih kecil daripada size. Lalu kita akan masuk ke sini, kita mengupdate nilainya jadi 999, lalu I sama dengan 0, hingga I ke size.
Jadi kita melakukan iterasi sebanyak ukuran size yang di contoh sebelumnya itu adalah 6. Lalu kita masuk ke sini, kita ngecek apakah vertex-nya sudah dikunjungi. Jika sudah dikunjungi, kita ke vertex selanjutnya. Nah, jika belum, kita akan masuk ke iterasi J-nya. J lebih kecil daripada size. Lalu kita masuk ke bawahnya lagi, yaitu adalah D0I tambah MIJ lebih kecil daripada D0J. Jadi kita akan mengecek apakah D0J itu lebih kecil daripada D0I ditambah MIJ. Jika iya, kita update nilai D0J-nya. Jika tidak, kita akan ngecek ke selanjutnya, ke baris matriks selanjutnya. Jika iya, maka dia akan masuk ke bawah sini yang tadi update itu. Lalu dia juga akan melakukan update parent-nya ke parent I-nya. Lalu juga dia mengecek apakah D0J itu lebih kecil daripada X. Apakah lebih kecil daripada 99? Jika iya, maka kita akan menyimpan dulu nilainya di sini. X-nya kita ubah menjadi D0J-nya yang di sini. Lalu V1 dia akan menyimpan parent-nya, dan V2 dia akan menyimpan vertex saat ininya. Lalu dia baru masuk ke sini, dan dia akan terus mengulanginya hingga semuanya selesai. Dan jika sudah perulangan J-nya selesai, dia akan kembali ke I dan terus melakukan perulangan seperti tadi. Dia akan mengecek satu demi satu dari baris 1 ke baris 2, ke baris 3, ke baris 4 hingga selesai. Dia akan ke sini lagi, ke K lebih kecil daripada size. Jika tidak, maka kita akan langsung mencetak hasilnya di sini. Jadi kita akan cetak D0I-nya, cetak D1I-nya, dan cetak D2I-nya. Jadi kita akan mencetak semuanya. Dan untuk programnya kurang lebih sama seperti flowchart dan pseudocode tadi. Ini adalah inisialisasi matriksnya, dan ini inisialisasi apa tadi? Hasil outputnya nantinya, di mana yang baris 1 ini adalah nilai jaraknya, yang kedua ini apakah sudah pernah dikunjungi atau sudah pernah jadi vertex source, dan yang ketiga ini adalah parent-nya. Lalu in V1 dan V2 di mana dia akan menyimpan parent dan juga vertex saat ini. Dan untuk ini kode untuk ngeprint hasilnya. Jadi perulangan dari 0 ke 6. Di mana yang ini dia akan ngeprint hasil baris 1 ini, baris 0 lah lebih sebutnya. Baris 0 ini atau nilai terpendek dari vertex itu ke vertex sumber, dan ini untuk mencetak apakah sudah pernah vertex-nya menjadi source, dan yang ini apakah parent-nya. Oh ya, parent-nya gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke program utamanya. Nah, di program pertama itu for integer k sama dengan 0, k lebih kecil daripada 6. Ini artinya iterasi k-nya yang di flowchart tadi kita bisa lihat. Lalu kita akan mengubah nilai in-nya menjadi 999. Nilai x-nya, sorry. Lalu kita akan masuk ke for loop atau iterasi i, di mana iterasi i-nya ini dia akan mengecek apakah vertex tersebut sudah dikunjungi. Jika belum, maka dia akan masuk ke sini. Jika sudah, dia akan jika sudah, dia baru masuk ke sini. Jika D1I sama dengan 1, jika nilainya ini 1, maka dia akan apa namanya? Ini sedikit berbeda dari manualnya itu, tapi untuk yang di sini, jika nilainya ini 1, maka dia akan masuk ke sini, ke for loop J-nya ini, atau iterasi J-nya ini. Lalu dia akan mengecek apakah MIJ-nya itu tidak sama dengan 0. Di matriksnya itu apakah memiliki bobot apa enggak. Edge-nya itu memiliki bobot apa tidak. Jika memiliki bobot, dia akan masuk ke for loop, ke pengecekan.
apakah D0I ditambah MIJ itu lebih kecil daripada 0J? Jika iya, maka 0J akan kita perbarui di sini. D0J sama dengan D0I ditambah MIJ. Kita perbarui di sini. Dan D2J sama dengan I, di mana dia akan menyimpan perannya. Dan di sini, if D0J lebih kecil dari X atau 999 itu tadi, dan D1J itu sama dengan 0, kita nanti akan mengubah X-nya untuk menyimpan nilai ini yang di sini, dan kita akan menyimpan vertex 1 ini adalah parent-nya, dan vertex 2 itu adalah J. J itu artinya vertex saat ini, dan kita akan mengubah vertex saat ini menjadi 1, artinya sudah pernah dikunjungi, di mana nanti kita akan ngecek ke nilai 1 ini ke seluruh source-nya. Jadi dia akan melakukan perulangan lagi ke J di sini hingga dia selesai ke satu baris matriks tersebut. Jika perulangan tersebut selesai, dia akan kembali lagi ke atas untuk ke kolom selanjutnya. Lalu dia akan melakukan perulangan J lagi dan terus-menerus hingga selesai. Ya, begitu. Jadi untuk output hasil dari matriks ini itu seperti ini. 0, 10, 50, 30, 45, 35. Yang artinya dari titik A ke B, jarak terpendeknya itu 10, A ke B, A ke C, itu jarak terpendeknya 50, A ke D 30, A ke E 45, dan A ke F itu 35. Oke, selanjutnya masuk ke Floyd Warshall. Oke, untuk Floyd Warshall kita singkat saja, di mana pertama di sini adalah manualnya. Jadi matriks bobot awalnya itu yang terhubung adalah A ke B dan ke C, sedangkan tidak terhubung ke D. Setiap apa namanya, sebuah vertex itu tidak bertetangga, kita ubah nilainya menjadi infinity. Jadi kita bisa lihat A dan D ini tidak bertetangga, sehingga kita ubah nilainya jadi infinity atau 999 kalau dalam program. Dan untuk yang B, A ke B terhubung, B ke C terhubung, B ke D itu juga terhubung. Begitu pula di C, C ke A terhubung, C ke B terhubung, C ke C terhubung, C ke D terhubung. Lalu D ke A ini tidak terhubung seperti tadi, dan ya seterusnya. Oke, jadi kita masuk ke manual utamanya, di mana iterasi Floyd Warshall itu 0 sampai ke 3. Artinya dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk setiap simpul perantara K, kita cek apakah DIK ditambah DKJ itu lebih kecil daripada DIJ. Ini bakalan lebih jelas kalau nanti di kode ya. Jadi di iterasi pertama, kita coba lihat aja di sini ya. Iterasi ke-1, K sama dengan 0. Jadi iterasi pertama itu adalah K-nya 0, jadi A. Jadi K-nya itu kita akan pakai yang ini dan ini. Nah, D1, 2, D12 yang ini 5, dan D13 yang di sini. Berarti 5 tambah 8. Jadi kita perbandingan sini. 9 sama 5 tambah 8 atau 9 sama 13. Karena 9 lebih kecil, nilai 9-nya akan tetap di sana dan kita tidak akan ubah apapun. Jadi kita bisa lihat yang ini ya. Sorry. Jadi hal pertama yang kita cek di sini itu adalah yang ini ya. Jadi 5 ditambah 8, kita bandingkan dengan ini. Karena ini lebih kecil, sehingga kita tidak ubah nilainya. Dan di sini kita lihat di sini D213,
sorry, D13. D13 itu artinya di sini 1, 3. Nilainya tetap 2 karena 8 ditambah infinity itu tetap pasti lebih kecil 2 gitu. Lalu D21 itu sama dengan tetap 9. Intinya D21 itu nilainya nggak kita ubah karena ya 5 tambah 8 itu tetap lebih kecil 9. Lalu D31 atau yang ini dan ini itu tidak terjadi perubahan terlebih dahulu karena kita masih menggunakan iterasi pertama, bukan iterasi kedua. Nanti di iterasi kedua baru ada perubahan nantinya. Nah, di iterasi kedua itu K sama dengan 1, di mana B sebagai simpul perantaranya. Jadi D03 yang D03 itu yang ini ya, infinity tadinya. Dan jadi kita akan cek 9, kok 9 sih? Infinity dengan 5 tambah 2, mana lebih kecil? Karena 5 tambah 2 lebih kecil dari infinity, maka nilainya kita akan ubah menjadi 7. Lalu di sini ada D23, kita akan ngecek lagi, 6, mana 6 tadi? 23, 2, 3, ini 6. 2 tambah 9, karena 2 tambah 9 itu adalah 11, karena 11 dengan 6 lebih kecil 6, maka nilainya nggak akan berubah. Untuk D23 dan D32 itu tetap sama, karena kebetulan graf ini adalah graf tak berarah, bukan graf berarah. Kalau graf berarah, maka kita harus melakukan pengecekan juga di sini nantinya. D23, D32. Lalu di sini ada D02, kita akan ngecek, yaitu adalah 0, 2 di sini. 8. Jadi 5 ditambah 9 itu 14. Apakah 8 lebih besar dari 14? Karena 8 lebih kecil, maka kita tidak akan mengubah. Untuk nilai 5 tambah 2, 9 tambah 2, 2 tambah 9, jika ditanya dari mana dapatnya, kita bisa lihat di rumusnya ini. D, I, K, di mana terus ditambah D, K, J. Berarti D, I, K di sini adalah, oke kita coba pakai yang D03 dulu. D03 itu adalah 7, dan 5-nya itu adalah DIK yang ini, dan DKJ-nya itu yang ini. Sehingga 5 ditambah 2 itu 7. Ya 7. 7 itu lebih kecil dari infinity, maka nilainya kita ubah menjadi 7. Dan ya, iterasi ketiganya juga, dia menggunakan yang baris ini, baris C. Karena di baris C ini sudah nggak ada perubahan lagi, maka nilai akhirnya, maaf. Jadi di sini ya benar sih, di iterasi ketiga ini atau K sama dengan 2 ini tidak ada perubahan. Tapi untuk di iterasi keempat ini baru kita bisa lihat ada sebuah perubahan di mana D02, 02, berarti ini 8 ya. Kita akan menggunakan 7 dan 6. Karena 7 tambah 6 itu lebih besar 13 dari 8, maka nilainya akan tetap tidak berubah. Lalu selanjutnya 9 itu adalah D12, 1, 2, sorry 2 di sini. Nilainya yang sebelumnya 9, kita akan melakukan pengecekan 2 ditambah 6. 2 tambah 6 itu sama dengan tetap 8. Jadi 8 itu lebih kecil dari 9, sehingga nilainya kita update. Begitu pula dengan 21, ya karena kebetulan ini graf berarah, maka otomatis graf 21-nya juga akan diupdate.
Oke, untuk float warsal itu inisialisasi D matriks bobot awal, itu matriks bobot awalnya, lalu DB itu adalah kopian atau duplikat dari D. Untuk K sama dengan 0 sampai size minus 1, lakukan ini, salin data dari D ke B, yang aku bilang di sini. Untuk semua I dan J, DB, IJ, kita akan salin D, IJ ini semuanya ke DB. Lalu untuk semua pasangan IJ, jika I tidak sama dengan K, dan J tidak sama dengan K, dan I tidak sama K, kalau sudah memenuhi syarat itu, maka kita akan melakukan ini. Jika DIJ lebih besar daripada DBIK, ditambah DBKJ, maka kita ubah nilai DIJ-nya. Jadi nilai DIJ kita ubah dengan nilai DBIK ditambah DBKJ. Lalu terakhir kita akan mencetak semua hasil matriks D-nya. Nah, kita bisa lihat di sini flowchart-nya, Floyd Warshall, di mana pertama-tama D dan DB ini diinisialisasikan. Lalu kita bisa lihat di sini, kita melakukan proses penyalinan. Jadi I lebih kecil daripada 6, J lebih kecil daripada 6. Ini adalah proses iterasinya. Karena yang bikin flowchart ini berbeda, jadi cara kerjanya agak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi DB diinisialisasikan, I lebih kecil daripada 6, artinya kita melakukan iterasi sebanyak 5 kali, lalu 6 kali, tetap 6 kali. Karena harusnya I-nya itu 0 dan J-nya 0. Jadi kita melakukan iterasi sebanyak 6 kali, ini juga melakukan iterasi sebanyak 6 kali, lalu kita salin semua nilai D-nya itu ke DB. Lalu lakukan di setiap barisnya, lalu jika sudah semuanya, dia masuk ke sini, kita masuk ke kolom selanjutnya, dan menyalin semua barisnya, lalu masuk ke kolom selanjutnya, salin semua barisnya, terus masuk ke kolom selanjutnya, terus salin semua barisnya, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke perulangan K-nya ini. Nah, perulangan K-nya ini sebanyak 6 kali juga. Sebanyak ukuran size sebenarnya tadi itu. Nah, K lebih kecil daripada 6, kita masuk ke iterasi selanjutnya. I lebih kecil daripada 6, masuk lagi ke iterasi selanjutnya. J lebih kecil daripada 6, yang artinya melakukan iterasi sebanyak 6 kali. Ini 6 kali, 6 kali, dan 6 kali. Lalu DBIK ditambah DBKJ itu lebih kecil daripada DBIJ, maka kita update matriksnya yang tadi ini. Jika misalkan AB ini, misalkan yang ini, itu kan 5. Jika kita DBIK ditambah DBKJ-nya itu nilainya lebih kecil daripada 5, maka kita update nanti nilai 5-nya. Jadi kurang lebih cara kerjanya kayak gitu. Lalu dia akan melakukan perulangan, melakukan pengecekan. Kalau misalkan di baris selanjutnya itu lebih kecil nilainya, maka dia akan masuk ke sini lagi. Jika tidak, dia akan masuk ke iterasi selanjutnya dan ngecek lagi, terus masuk ke iterasi selanjutnya dan dicek lagi. Lalu yang ini akan mengecek kolomnya lagi kayak tadi, dan seterusnya. Intinya perulangan seperti ya normalnya. Dan selanjutnya di sini adalah metode pencetakan yang bagian atas ini. Jadi I lebih kecil daripada 6, J lebih kecil daripada 6, cetak DBIJ. Jadi kita mencetak semua hasil DB-nya. Apa namanya? Salinan dari DB-nya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah contoh programnya. Aku berharap di sini bisa jelasin agak lebih detail ya. Jadi di sini adalah matriksnya, yaitu adalah 0, 6, 5, 9, 9, 9, 9.
Ini artinya infinity-nya itu ya, yang artinya A ke D itu nggak terhubung, A ke E itu tidak terhubung, dan A ke F itu tidak terhubung. Makanya dia nilainya 999. Dan ini untuk print hasil, ya yang bagian flowchart ini, yang paling atas. Intinya dia ngeprint DB-nya nantinya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, untuk inputnya 065, 99, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama, untuk yang for loop yang di atas ini, berfungsi untuk menyalin D ini ke DB. Sebenarnya bisa aja kita inisialisasikan juga di sini. Jadi kayak DB sama dengan matriks. Tapi karena flowchart-nya seperti itu, maka kita menyalinnya secara manualnya di sini, for loop di sini, meskipun menghabiskan beberapa memori yang tidak perlu. Tapi kita bisa lihat lagi ke bagian utamanya, yang ini. Nah, for in K sama dengan 0, K lebih kecil daripada 6, terus K++. For in I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 6, I++. Lalu for in J, jadi yang ini untuk baris, yang ini untuk kolom, sebenarnya ini juga untuk baris. Cuma ya karena kita membutuhkan bantuan di sini K sebagai bantuannya. Nah, if dbik, jadi anggapannya di sini adalah 00. Nggak bisa pakai 00 ya. Kita pakai 01 atau yang 6 tadi, atau mungkin kita pakai yang 99 aja ya. 99 nih 8 ya. 999 ini 8. Berarti dbi I-nya itu adalah 0. Dan di saat K-nya 4, baru dia bisa masuk ke sini. Ditambah dbkj. Nilai dbkj itu lebih ke, oke, dbik ditambah dbkj lebih kecil daripada dbij. dbij itu adalah baris kolom yang seperti aku bilang tadi, dan K-nya ini sebagai bantuan. Di mana misalkan dbij-nya itu adalah 999 tadi. Oke. Terus dbik-nya itu adalah di saat, berarti kan I-nya itu saat nilainya 0 dan J-nya bernilai 3. Berarti 0 K, K-nya itu bisa, berarti untuk dapat nilai 8, dia harus melakukan perulangan setiap barisnya. Jadi kita harus mencari nilai 5, mungkin enggak. Berarti nilainya adalah 6 dan 2, sehingga dapat nilai 8. Karena itu satu-satunya nilai untuk mendapat nilai 8 ya, atau 5 tambah 3. Sebenarnya karena ini perulangannya itu adalah sebanyak 3 kali, sehingga program itu jauh lebih mudah untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita mengerjakan secara manual, ini cukup sulit untuk dilakukannya. Karena ya pengulangan dilakukan sebanyak 6 kali 6, 36, dan dikali 6 lagi. Itu benar-benar cukup merepotkan untuk dilakukan secara manual. Sehingga kode Jistra itu jauh lebih baik untuk dilakukan secara manual. Namun emang Jistra itu lebih kurang dibandingkan Floyd Warshall karena dia tidak bisa menerima nilai negatif sehingga Jistra jadi kurang. Namun Jistra itu jauh lebih mudah untuk dilakukan daripada Floyd Warshall. Ya segitu sih sebenarnya. Untuk perbedaan Jistra dan Floyd Warshall, dia akan membandingkan ke semua barisnya, dicari
nilai yang paling kecil untuk, setiap baris yang ada di dalam, matriks. Jadi baris dan kolom dicek satu-satu, di mana sih yang kira-kira nilainya bisa kita masukkan nilai lebih kecil. Jika bisa, kita akan masukkan. Jadi seperti itu cara kerjanya flat Warsaw. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok 1, saya izin mundur diri. Terima kasih.